Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. I used to be down so bad, ready to throw my life away. Didn't know what I had, feeling locked up all night and day. Till you came around, picked me off the ground. Was lost but now I'm found. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost but now I'm found. I was blind but now I see. Oh, I do not deserve it, I'm too far from worthy. You're the only one who ever could be perfect. Every day I fall short, but you still say I'm yours. What a beautiful night. You say you won't go despite all my Vegas tears fill my eyes. Cause you came around, pick me off the ground. Was lost but now I'm found. Baik, shalom Jemaat Tuhan. Shalom. Sukacita Tuhan hadir tengah kita pada siang hari ini, amin. 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 Kita pegang hadirat Tuhan dengan ucapan syukur kita bahwa Dia Allah yang baik, Dia Allah yang sungguh teramat baik dalam kehidupan kita. Naikkan penyembahanmu ke hadirat Tuhan, sebab Dia Allah yang sempurna. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk segalanya. Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang teramat baik. Kudus, kudus Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Kami mau bersuka, kami mau tinggikan Engkau lagi. Sebab Engkau memang Allah yang layak untuk kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Sebab kebaikan-Mu, sebab perancangan-Mu baik buat hidup kami. Ajar kami terus untuk kami terus mengucap syukur kehadirat-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana.
segala raja, namamu besar termulia. Beri kemuliaan-Mu buat Tuhan. Katakan dengan lagi, alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu.
lebih lagi sembah Dia, lebih lagi lebih lagi sembah Dia, believe in higher, believe in higher. Jesus, you believe in higher, believe in higher. Jesus, you believe in higher, believe in higher. Jesus, Jesus, you believe in higher, believe in higher. Jesus, you believe in Kami mau nyanyikan Hosana buat Engkau Tuhan. Sebab Kau Allah kami yang besar, Kau Allah kami yang agung, yang mulia dalam hidup kami Tuhan. Untuk selayaknya kami, anak-anak-Mu, akan terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami yang kami bawa ke hadirat-Mu. Kami mau girangkan Engkau, kami mau sukakan Engkau dalam tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sebelum duduk, coba lihat kiri kanannya, katakan, Engkaulah sahabatku, Engkaulah saudaraku. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita mau bersuka cita buat Tuhan, amin. Amin. Kita mau bersuka cita lebih lagi buat Tuhan, amin. Amin. Kita sudah bersatu, kita sudah berkumpul sama-sama untuk kita terus memuji Tuhan.
kita semua bersaudara, amin. Kita sama-sama bersaudara di hadapan Tuhan. Biarlah musik memuji Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersuka lagi buat Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk tiga orang, tunjuk tiga orang, tunjuk tiga orang. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk lagi tiga orang, tunjuk lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yang ini lebih banyak lagi, 5 orang, tunjuk 5 orang. Kau tunjuk lagi. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lagi, tunjuk 5 orang. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, sebab Kau Allah kami yang besar, amin. Sebab Kau Allah kami yang hebat. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Katakan apa? Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Katakan Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang sungguh hebat. Katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih apa? Dari pemenang. Tunjukkan kemenanganmu buat Tuhan. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kau
Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan melakukan persembahan. Siapkan persembahanmu, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau bawa persembahan kami, biarlah apa yang kami bawa, yang kami beri semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab kuasa-Mu, sebab firman-Mu Tuhan tak terbatas dalam kehidupan kami.
Sungguh Tuhanlah yang terpercaya di dalam segala musim kehidupan kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di masa-masa yang paling sukar, Tuhan tetap menyertai kami. Bahkan Engkau yang menggendong kami. Layaklah Tuhan Kau menerima segala pengagungan, pujian dan sembah kami. Kehadiran-Mu yang ada di tempat ini kami nikmati sebab hadirat-Mu memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami menikmati berkat firman-Mu. Mari berfirmanlah Tuhan, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan isi hati-Mu buat kami pagi ini, sebab kami siap untuk terima firman-Mu. Roh Kudus urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu, biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Kami siap diberkati firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap renungkan firman katakan amin. Yuk sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, coba sebelum duduk coba tengok kiri, tengok kanan, bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Baik, kalau sudah silakan duduk. Puji Tuhan. Baik, saudaraku, hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Daniel pasal yang kedua. Kita akan baca dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Sekali lagi, kitab Daniel pasal yang kedua ayat 19 sampai 23. Untuk mempersingkat waktu saya akan membacakan ayat-ayat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari boleh memperhatikan ayat-ayatnya dengan seksama supaya mengerti apa yang disampaikan. Sekali lagi Daniel pasal 2 ayat 19 sampai 23. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Baik, materinya tolong dipersiapkan. Saudaraku, kisah ini menceritakan tentang Daniel beserta dengan sahabat-sahabatnya Sadrah, Mesa dan Abednego ketika mereka diperhadapkan kepada satu masalah besar. Kenapa? Karena Raja Nebukadnezar bermimpi dan minta ditafsirkan mimpinya. Tetapi hal yang unik adalah, saudaraku, Raja Nebukadnezar sendiri lupa mimpinya itu apa. Jadi saudaraku, berbeda dengan cerita Yusuf ya. Kalau cerita Yusuf kan Yusuf menafsirkan mimpi, tapi Firaun tahu cerita mimpinya seperti apa. Gitu ya, tinggal minta tafsirannya. Ini enggak saudaraku. Ini mimpinya juga Raja Nebukadnezar lupa. Dan dia panggil semua orang-orang cendekiawan, orang-orang bijaksana, orang-orang pandai untuk menafsirkan mimpinya. Sehingga sampai terjadi sebuah perdebatan, saudaraku. Orang-orang bijaksana di daerah Babel berkata, tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan mimpimu. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu cerita mimpinya itu apa. Tetapi namanya raja, saudaraku ya.
Saat itu Nebukadnezar menjadi raja yang paling berkuasa di atas muka bumi ini. Nebukadnezar tidak ambil pusing, pokoknya kalau tidak bisa menafsirkan mimpinya, maka semua orang-orang bijaksana, semua orang-orang cendekiawan, orang-orang pandai akan dimusnahkan dari Babelonia. Termasuk Daniel dan sahabat-sahabatnya yang masuk dalam bilangan orang-orang yang pandai, orang-orang yang bijaksana. Saudaraku, saya mau katakan bahwa seringkali dalam kehidupan kita, kita diperhadapkan kepada satu keadaan, satu kondisi yang tidak kita inginkan, tapi tiba-tiba muncul di hadapan kita. Tapi perhatikan baik-baik saudaraku, apa yang menjadi respon dari seorang Daniel. Saya percaya pada saat itu orang-orang cendekiawan, orang-orang bijaksana pasti akan menghindar dari Raja Nebukadnezar. Kenapa? Karena takut ditanya dan takut dibunuh, betul ya? Karena mereka nggak tahu mimpinya apa dan mereka nggak bisa tafsirkan mimpinya. Saya percaya orang-orang bijaksana pasti akan menghindar dan menjauh dari raja. Tapi saudaraku, Daniel memilih untuk menghadap raja. Dan dia meminta waktu beberapa hari dan dia mau supaya dia berdoa dan minta menafsirkan mimpinya. Saudaraku, saya mau katakan bahwa masalah itu bukan untuk dihindari. Masalah bukan untuk kita kabur, untuk lari meninggalkan masalah. Tapi masalah itu untuk dihadapi. Yang percaya boleh bilang amin. Oleh karena itu hari ini tema kebenaran firman Tuhan adalah keberanian dalam iman. Kalau saudara berkata bahwa saudara adalah orang percaya, saudara adalah orang yang punya iman. Saya mau katakan saudaraku, saudara dan saya harus menjadi pribadi yang berani. Amin. Oke, next. Saudaraku, saya catat di sana saudaraku, di dalam dunia ini. Salah satu masalah terbesar yang kita hadapi adalah ketakutan. Dengar, masalah terbesar dalam hidup saudara dan saya bukanlah persoalanmu, bukanlah pergumulanmu. Yang jadi titik persoalan saudaraku, masalah terbesar dalam hidup kita adalah karena kita takut menghadapi masalah itu. Kita seringkali khawatir, kita seringkali nggak berani untuk menghadapi masalah kita. Ini persoalan terbesar dalam kehidupan manusia, rasa takut. Ada orang bilang, Pak, manusiawi dong kalau manusia punya rasa takut. Betul. Tapi saya mau katakan sekali lagi saudaraku, masalah bukan untuk dihindari. Masalah untuk dihadapi. Saudaraku, untuk kita bisa mengatasinya, kita memerlukan keberanian dari Tuhan. Dan seperti yang tadi saya sudah ceritakan saudaraku, Daniel berani menyatakan bahwa ia sanggup memberi jawab. Bukan karena ia merasa bahwa dia pribadi yang paling berhikmat, paling pandai atau paling bijaksana. Bukan. Tapi melainkan karena dia beriman. Garis bawah ya saudaraku. Karena Daniel punya iman. Karena Daniel percaya kepada Allah yang maha tahu dan maha kuasa. Dia menaruh pengharapannya, andalannya kepada Tuhan. Oleh karena itu hari ini secara singkat saudaraku kita mau coba gali dan pelajari bagaimana kita bisa memiliki keberanian dalam iman kita. Bagaimana kita bisa memiliki keberanian ya menghadapi tantangan persoalan yang kita hadapi di dalam iman kita. Yang pertama saudaraku, coba kita lihat kembali ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan saudaraku. Dalam Daniel pasal 2 ayat 17 dan 18, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael dan Azaria teman-temannya. Saudara jangan bingung ya, ini siapa lagi gitu ya. Ya ini Sadrak, Mesak, Abednego gitu ya. Kalau sekolah minggunya nggak lulus bahaya ini gitu ya. Ya Hanaya, Misael, Azaria yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, teman-temannya Daniel. Ayat 18, dengan maksud
supaya mereka, apa saudaraku? Memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Saudaraku, yang pertama, dengan baik-baik bagaimana kita bisa memiliki keberanian dalam iman kita menghadapi tantangan persoalan kita. Ketika kita memiliki sehati berdoa bersama-sama. Saudaraku, ada waktunya kita berdoa seorang diri. Tapi saya mau katakan saudaraku, untuk kita memiliki keberanian dalam iman kita, kita perlu bersepakat, kita perlu bersehati, berdoa bersama-sama. Makanya saudaraku, diceritakan bahwa Daniel mengajak rekan-rekannya ya untuk berdoa, mengajak Hanaya, Misael, Azaria untuk berdoa, memohonkan belas kasihan Tuhan, memohonkan kasih sayang Tuhan bagi mereka. Dan mereka bersehati, berdoa bersama-sama. Saya mau katakan sekali lagi saudaraku, betapa pentingnya ini. Untuk kita di tengah-tengah persimpangan, di tengah-tengah keadaan yang mendesak, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, Tuhan mau kita berani untuk menghadapi tantangan dan persoalan kita dengan berdoa. Buat suami dan istri, buat orang tua, anak-anak. Wah Pak, saya tinggal sendirian, masih ada teman-teman di gereja. Ya, sekarang sudah ada kelompok sel kembali. Mari bergabung. Beritahukan rekan-rekan pergumulan doamu. Bersama-sama berdoa, bersehati, bersepakat bersama-sama. Minta anugerah Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, minta kasih sayang Tuhan tercurah buat hidup kita. Kita menjadi pribadi yang berani untuk menghadapi tantangan kita. Amin. Oke, lanjut saudaraku. Alkitab mengajarkan dalam tekanan besar para murid selalu bersehati, selalu bersepakat, berdoa bersama-sama, memohon pertolongan Tuhan. Ini ceritanya dalam Kisah para Rasul pasal 12 ketika Petrus ditangkap oleh Raja Herodes. Dan besok mau diperhadapkan kepada persidangan, kepada orang banyak. Tetapi para murid, orang-orang di sana saudaraku, semua murid-murid, orang-orang percaya di Yerusalem, mereka berdoa bersehati bersama-sama malam itu. Dan apa yang terjadi saudaraku? Malaikat Tuhan datang sama Petrus. Dia tepuk pundaknya Petrus. Begitu Petrus nengok, dia lihat ada malaikat berjubah putih terang. Dia tahu itu malaikat. Lalu saudaraku, malaikat ini antar Petrus keluar. Petrus lewat penjagaan pertama. Ada penjaganya, tapi Petrus tak terlihat. Lewat penjagaan kedua, Petrus lewat, tidak terlihat. Sampai Petrus sampai di depan rumah para rekan-rekannya yang sedang berdoa bersama-sama. Malaikatnya menghilang. Petrus ketok pintu, tok 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 tok. Teman-temannya buka pintunya kaget. Orang yang mereka doakan ada di depan muka mereka. Kenapa? Sekali lagi saudaraku. Karena ada kesehatian di dalam doa bersama-sama. Saudaraku, dengar baik-baik, mempercayai bahwa Allah akan menjawab doa dengan tepat. Memberi kita ketenangan dan keberanian untuk melewati, untuk menghadapi pertandingan iman kita. Waktu kita berdoa dan kita percaya, kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia seumpama burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dia berlari tetapi tidak menjadi lelah. Dia berjalan tidak menjadi lesu. Orang-orang yang cari Tuhan akan dapat kekuatan dan ketenangan, keberanian untuk menghadapi setiap pertandingan iman mereka.
Yang mengerti boleh bilang amin. Ini hal yang pertama saudaraku ya. Bagaimana kita bisa memiliki keberanian. Sekali lagi, masalah bukan untuk dihindari, tapi masalah untuk dihadapi. Tuhan mau ketika engkau menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan, bukan lari, tapi hadapi. Miliki keberanian dengan imanmu. Kalau engkau orang percaya, engkau orang beriman, hadapi tantangan dan pergumulanmu dengan keberanian, dengan imanmu. Bagaimana caranya? Yang pertama, sehati berdoa bersama-sama. Yang kedua, belum, next, lanjut dulu. Ini ada kata-kata bijak saudaraku. Berdoa bukanlah untuk mencari tahu tentang Tuhan, tetapi belajar memahami apa yang telah Dia sampaikan kepada kita. Seringkali saudaraku, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, seringkali kita mau cari tahu tentang Tuhan. Dengan pertanyaan, kenapa Tuhan ini terjadi? Kenapa bisa begini Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kita seringkali mau cari tahu tentang Tuhan. Tapi yang sebenarnya yang bagus dan benar saudaraku adalah kita belajar memahami apa yang telah Dia sampaikan kepada kita. Kalau firman Tuhan datang kepada kita berkata jangan takut, percaya saja. Maka tinggallah dengan tenang dan percaya saja. Pahami kenapa Tuhan suruh kita jangan takut, percaya saja. Kalau Tuhan berkata bahwa Allahku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Percayalah apa yang menjadi kebutuhan hidup kita, apa yang menjadi kebutuhan yang kita perlukan. Tuhan Allah semesta alam pasti akan menyediakannya buat kita. Amin. Jangan cari tahu tentang Tuhan, tapi pahami apa yang telah Dia sampaikan kepada kita. Yang mengerti boleh bilang amin. Saudaraku, berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan juga mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Percayalah saudaraku, waktu kita cari Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan buat kita. Berani menghadapi semua persoalan dan tantangan. Yang kedua, yuk coba kita lihat kembali ayat 19 saudaraku. Daniel pasal 2 ayat 19, firman Tuhan bilang begini. Maka rahasia ini disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Ayat 23 langsung. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan engkau. Sebab engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Saudaraku, yang kedua, yang firman Tuhan catat. Bagaimana kita bisa memiliki keberanian dalam iman kita. Untuk menghadapi tantangan persoalan kita. Memuji Allah semesta langit. Bernyanyilah, bersoraklah. Puji dan sembah Dia. Saudaraku, saya mau katakan waktu kita memuji Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, itu akan mengungkapkan kedahsyatan keperkasaan Tuhan yang jauh lebih besar dari segala-galanya. Dan kita percaya di dalam pujian penyembahan kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu kita menaikkan pujian penyembahan, waktu kita memuliakan Tuhan, mulut kita mengakui keagungan, kebesaran, kedahsyatan Tuhan berlaku dalam hidup kita. Itu akan membuat kita menjadi pribadi yang tenang, pribadi yang tetap tegar, pribadi yang berani untuk menghadapi persoalan. Dan saya mau bilang saudaraku, di dalam pujian Allah bersemayam. Di atas pujian Allah bertahta. Dan saudara jangan anggap itu sesuatu yang sederhana saudaraku. Kita tahu ya cerita tentang ketika Paulus dan Silas di penjara. Ya, saya berharap kapan-kapan kita bisa ke Israel supaya saudara bisa lihat seperti apa itu penjaranya orang-orang sana. Bukan penjara kayak di kantor polisi.
Masuk sana. Bukain selnya gitu. Masuk. Bukan saudaraku. Penjaranya orang-orang sana tuh saudara kayak goa di bawah. Jadi kalau ada tahanan saudaraku tinggal dilempar dari atas. Kalau jahat saudaraku dilempar dalam posisi lagi terikat saudaraku. Kayak Yesus itu ditangkap, dipukulin, lalu dibawa ke Imam Kayafas. Di rumah Imam Kayafas itu ada penjaranya. Di situ Yesus ditahan 1 malam. Dilempar dari atas saudaraku. Jatuh kira-kira tinggi ya 4 meter 5 meter lah. Peng. Paulus dan Silas di penjara, di dalam penjara itu dikatakan di tengah-tengah. Kenapa? Karena dianggap ini penjahat kaliber internasional gitu ya. Jadi jauh dari kanan, jauh dari kiri. Karena biasanya kanan dan kiri ada pintu keluarnya. Ditaruh di tengah-tengah. Dan bukan hanya di penjara. Tapi tangan dan kakinya dibelenggu, dipasung. Jadi kita bisa bayangkan saudaraku bagaimana keadaan Paulus dan Silas saat itu. Tapi saudaraku di tengah-tengah keadaan seperti itu. Yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Mereka menaikkan pujian dan penyembahan. Apa yang terjadi? Firman Tuhan bilang saudaraku, gempa bumi besar terjadi. Sendi-sendi penjara, pintu-pintu penjara copot, hancur, terbuka. Bahkan rantai yang membelenggu mereka semua putus. Ini menggambarkan saudaraku, ketika kita menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan, ada kuasa hadirat Allah yang memutuskan, yang menghancurkan, yang membuka setiap ikatan-ikatan belenggu kita. Bahkan kita boleh menjadi pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi saudaraku, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang berani menghadapi tantangan dalam iman kita? Pujilah Allah semesta langit. Memuji Tuhan semesta langit. Ya, oke, next. Saya tuliskan di sini saudaraku, pujian bagi Tuhan juga menunjukkan ungkapan syukur kita baginya. Dan keyakinan iman yang tetap mempercayai Tuhan. Sebab iman yang besar terbukti dalam pujian dari hati kita saat belum menerima jawaban. Saat waktu kita nggak ngerti lagi. Kita nggak tahu lagi mencari jalan keluar tentang masalah persoalan yang kita hadapi. Kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap menyembah Tuhan. Itulah bukti ya bahwa kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Dan kita percaya saudaraku, di dalam pujian kita ada ucapan syukur dan keyakinan iman kita yang tetap mempercayai bahwa Tuhan Yesus tetap baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Kita percaya saudaraku, waktu kita menaikkan pujian penyembahan kita, Tuhan hadir bersemayam di atas pujian penyembahan kita. Dan itu membuktikan bahwa kita percaya, punya iman yang sejati di hadapannya. Ketika kita masih memuliakan Tuhan di saat-saat yang paling terberat dalam hidup kita. Sebagai pihak yang telah mengalami hal-hal yang dikerjakan Allah, tentu sewajarnya, sepantasnya kita memuji Dia seperti yang dilakukan oleh Daniel. Amin. Ini yang kedua saudaraku ya. Puji Tuhan semesta alam. Dan yang terakhir saudaraku, yuk kita lihat pada ayat yang ke-20. Sekali lagi, Daniel pasal 2 ayat 20. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Saudaraku, yang ketiga, langkah yang ketiga yang harus kita miliki untuk kita berani dalam iman kita menghadapi tantangan. Mengandalkan hikmat dan kekuatan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kepandaian dan skill kita, bukan dengan pengalaman kita, bukan dengan harta dan kekayaan kita, bukan dengan koneksi kita. Tapi sungguh-sungguh andalkan hikmat dan kekuatan Allah.
Keberanian yang dimiliki Daniel bukan karena nekat. Bukan. Orang-orang menghindar, orang-orang menjauh. Daniel minta ketemu raja. Bukan karena nekat. Juga bukan karena kuat dan gagahnya. Bukan karena Daniel adalah orang yang paling pintar dan paling bijaksana. Bukan. Tetapi karena Daniel mengandalkan Tuhan. Mengandalkan hikmat dan kekuatan Tuhan. Dia tahu benar bahwa hikmat itu datangnya dari Tuhan. Dia tahu benar bahwa Allah sanggup untuk memberikan jalan keluar buat masalahnya. Saudaraku, oke, next. Daniel mengakui bahwa bahwa dari Tuhanlah sumber hikmat dan kekuatan. Hikmat sangat penting untuk mengatasi hal-hal yang sulit. Saudaraku, ada begitu banyak orang kenapa mereka tidak keluar dari pergumulannya. Tidak keluar dari masalahnya. Tapi berkutat pada pergumulannya. Karena mereka tidak punya hikmat yang datang dari Tuhan. Saya mau katakan saudaraku, hikmat adalah pertimbangan hati nurani. Hikmat bukanlah pengetahuan. Hikmat dari hati kita yang takut akan Tuhan. Kitab Amsal mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmat itu ada dalam hati kita. Satu pertimbangan untuk kita bisa membedakan apa yang benar, apa yang salah. Apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang benar, apa yang sejati, apa yang Tuhan inginkan kehendaki. Itu kita bisa pahami dan kita mengerti kalau kita punya hikmat. Amin. Waktu kita berjalan dalam hikmat Tuhan, maka kita akan meraih kemenangan. Kita akan memperoleh jalan keluar. Kita akan memperoleh apa yang baik karena kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Saudaraku, kekuatan dari Tuhan juga sangat kita perlukan karena perjalanan hidup kita tidak selalu mudah untuk dilewati. Jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan kemampuan kita, jangan andalkan manusia. Yeremia sudah tekankan ini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Biar hari ini saudaraku melalui kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pagi ini. Sekali lagi, masalah terbesar dalam hidupmu bukan persoalanmu, bukan pergumulanmu. Tapi masalah terbesar dalam kehidupan kita adalah takutnya kita menghadapi persoalan. Rasa khawatirnya kita menghadapi tantangan. Karena itu miliki keberanian. Karena saat kita percaya sama Tuhan, maka Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi memberikan roh keberanian, damai sejahtera, dan hikmat dan pertolongannya. Karena itu mari, yang pertama berdoa bersama-sama. Miliki kesatian dalam doa. Pasangan suami istri berdoa. Saya ingat sekali saudaraku, dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah, saya selalu berdoa bersama dengan istri saya dan saya selalu katakan dalam doa saya, Tuhan bela hak kami, Tuhan tolong kami, Tuhan nyatakan anugerah-Mu dalam kesehatian kami dan mujizat selalu nyata. Yang kedua, bukan hanya berdoa, tapi kita boleh menjadi pribadi juga yang selalu memuji Allah, memuliakan Allah, meninggikan nama Tuhan. Sebab ketika kita memuji Tuhan, kita menyatakan bahwa Allah kita hebat, Allah kita dahsyat. Itu akan membangun iman kita. Ada ucapan syukur. Bahkan di dalam pujian itu menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir saudaraku, firman Tuhan ajar kepada kita mengandalkan hikmat dan kekuatan Tuhan. Bukan kekuatan diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, hatiku percaya. Saat ku tak
melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan sekali lagi pujian ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi ini yang Tuhan sudah sampaikan buat kami. Di tengah-tengah kehidupan kami seringkali kami diperhadapkan kepada sebuah tantangan, masalah, pergumulan besar. Tapi hari ini firman Tuhan dengan tegas menyatakan, masalah bukanlah untuk kami hindari, bukan lari untuk kami tinggalkan. Tapi masalah adalah untuk kami hadapi. Oleh karena itu hari ini mari Roh Kudus berikan keberanian buat kami. Dalam iman kami menaruh pengharapan dan keyakinan kepada nama Yesus. Kami percaya Tuhan yang menolong dan memampukan kami. Masalah terbesar kami adalah ketakutan kami sendiri. Kekhawatiran kami yang membuat kami tidak mampu berbuat apa-apa. Biar kami berani karena kami berjalan dalam iman kami. Hari ini firman Tuhan tegaskan, untuk kami meraih keberanian dalam iman. Yang pertama, ketika kami berdoa, bersehati, bersepakat bersama-sama. Dalam doa kami akan membangun sebuah keyakinan, ketenangan. Kami percaya Tuhan sanggup untuk menolong kami. Bahkan ketika kami berdoa, kami mau mencari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan sudah nyatakan buat kami untuk kami pahami dan kami lakukan. Bahkan yang kedua, hari ini firman Tuhan nyatakan untuk kami memuji-puji Tuhan semesta alam. Sebab ketika kami memuji, kami menceritakan tentang perbuatan tangan Allah yang maha kuasa. Ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Ada kehadiran-Mu di atas pujian kami. Yang membebaskan, yang memulihkan setiap hidup kami.
Bahkan di dalam pujian ada ucapan syukur yang menunjukkan iman kami di hadapan Tuhan. Bahkan yang ketiga, firman Tuhan ajar kami untuk kami memiliki keberanian dalam iman kami. Kami mengandalkan hikmat dan kekuatan Tuhan. Bukan kekuatan kami, bukan kekuatan manusia koneksi kami, tetapi kekuatan Tuhan dan hikmat Tuhan. Karena itu mari Roh Kudus, Engkau yang menolong kami untuk kami berani menghadapi tantangan dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu. Kami percaya pagi ini Tuhan melawat hidup kami. Kami yang tinggal dalam ketakutan, Roh Tuhan tidak memberi ketakutan. Roh Tuhan memberikan keberanian. Oleh karena itu saat ini kami terima anugerah Tuhan. Kami terima keberanian dari Tuhan. Kami lepaskan, kami hancurkan roh ketakutan, kekhawatiran kami. Kami terima damai sejahtera Tuhan. Kami terima kemenangan dari Tuhan. Kami terima pemulihan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Tetap dalam hadirat Tuhan, silakan duduk saudaraku. Kita siapkan hati untuk terima perjamuan kudus. Saya mengundang perjamuan kudus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan kami ada roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Kristus. Tuhan nyatakan anugerah-Mu dan berkat-Mu, biar sungguh-sungguh setiap kami menerima berkat dari perjamuan kudus ini. Kasih kemurahan Tuhan turun berlimpah-limpah buat kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kekuatan, kecakapan baru, dan Tuhan sediakan jalan keluar yang terbaik. Kami yang letih lesu, Tuhan berikan kesegaran dan pemulihan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami terima berkat. Hanya padamu hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Mari jemaat kita bagi berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Adakah Bapak Ibu Saudara yang belum terlayani dengan roti dan anggur?
Baik, kalau semua sudah, saudara boleh persiapkan roti di tangan kanan saudara. Roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Hari ini pegang janji firman Tuhan dan percaya apa yang menjadi sakit penyakitmu, apa yang menjadi kelemahan tubuhmu, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan engkau. Hari ini pegang janji firman Tuhan, apa yang menjadi pergumulan, persoalan, tantangan dalam kehidupanmu. Percaya Tuhan sudah beri engkau kekuatan, kecakapan yang baru untuk menanggungnya. Dan Tuhan sudah siapkan jalan keluar yang terbaik untuk masalahmu. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saudara boleh angkat cawan di tangan kanan saudara. Anggur ini adalah lambang dari darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percaya hal ini? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Anugerah-Mu mempesonaku, kasih setiamu besar. Terima kasih. Oh, terima kasih. Aku bersyukur, pengorbanan-Mu sempurna, yang menyelamatkan hidupku, menyembuhkan sakitku, memberikanku hidup yang baru, jadikan hidupku berarti. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa-Ku yang baik. Terima kasih, kami bersyukur. Engkau Allah yang baik. Terima kasih. Ya halaban, ya Allah
Kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di masa-masa yang paling sukar, Tuhan tetap setia menyertai kami. Karena itu mari Roh Kudus berikan kami keberanian untuk menghadapi tantangan dunia ini. Kami percaya ketika kami berdoa, ketika kami memuji Tuhan dan mengandalkan kekuatan hikmat Tuhan, kami akan menjadi pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kemuliaan dan sorak-sorai kami hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Mari silakan duduk Bapak Saudara. Nanti sebentar cawan-cawan anggur akan dikumpulkan. Mohon jangan dibuang sembarangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita sudah menyaksikan, sudah mendengar firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar pengumuman dalam waktu seminggu sepekan. Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat Minggu 3 Maret. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan lewat bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo atau melalui rekening digital lainnya dengan cara meng-scan QR barcode atas nama GBI Katarizo. Terobosan doa dan puasa diadakan hari Rabu depan tanggal 6 Maret tahun 2024 jam setengah 8 malam di gereja. Mari awali hari dengan doa dan ucapan syukur dalam doa pagi yang diakan Sabtu depan tanggal 9 Maret tahun 2024 jam setengah 6 pagi diadakan secara online via Zoom. Hai anak muda, hadirilah ibadah Youth and Teens yang diadakan Sabtu depan 9 Maret 2024 jam 6 sore di gereja. Mari Bapak dan Ibu untuk membawa putra dan putrinya untuk hadir di ibadah Katarizo Kids bertempat di gereja lantai 2 jam 9 lewat 15. Info ibadah Komsel. Komsel Poris Indah pada tanggal 7 Maret bertempat di rumah Bapak Susanto Avon. Komsel Poris Gada pada tanggal 8 Maret bertempat di gereja. Komsel Cipondoh pada tanggal 8 Maret bertempat di rumah Bapak Beni Kurniawan. Info baptisan. Gereja GBI Katarizo membuka pendaftaran bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis. Silakan mendaftarkan diri di sekretariat gereja. Ibadah raya minggu depan pada tanggal 10 Maret tahun 2024 jam 7 pagi untuk ibadah yang pertama dan jam 9 lewat 15 untuk ibadah yang kedua dengan pembicara Bapak Pendeta Ferdinand Butar-Butar. Selamat kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Lorenta Deborah, Saudara Charles Efrendi Zai, Saudara Kevin, Saudara Jos Sebastian Kaban, Saudari Maria Margarita Famusa, panjang umur sehat badannya dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah warta jemaat di minggu ini. Terima kasih buat seluruh pelayan yang melayani di minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun buat Ibu Lorenta Deborah, buat Saudara Charles Effendi Zai, buat Saudara Kevin, Saudara Jose Sebastian Kaban, juga buat Maria Margarita. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Biar orang-orang muda ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, saudaraku, di pagi yang indah ini kita akan mendengar berita yang menyedihkan hati. Saya panggil Bapak Agus Roto. Mari silahkan Pak Agus. Baik, salam saudara kita terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa ya, saya percaya pagi ini kabar kita luar biasa, amin. Apalagi diberkati dengan firman Tuhan, bahwa keberanian dalam iman kita harus berusaha untuk tetap kuat di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada pertolongan, amin.
Ya, baik, pada saat pagi ini saya berdiri di hadapan Bapak Ibu semua, karena tadi pagi saya juga udah pamitan, dan sekarang juga kami juga yang kedua ini juga pamitan kepada Bapak Ibu semua. Saya pada saat ini berdiri di sini menyampaikan bahwa pertanggal 4 Maret 2024 saya sudah tidak lagi bekerja dan melayani di tempat ini, karena esok hari kami sudah kembali lagi ke kampung halaman kami. Di sana kami akan melayani dan bekerja di sana. Untuk itu kami mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah memimpin saya, membimbing saya dengan sabar. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas pimpinan Bapak hingga sampai saat ini. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pengurus dan keluarga besar GPK Tariso atas segala kebaikan Bapak Ibu semua. Kami ucapkan banyak terima kasih. Dan kami mewakili keluarga juga, apabila kami di tempat ini dalam melayani dan bekerja di tempat ini melakukan kesalahan ataupun kekeliruan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami berharap sekalipun kami sudah tidak bekerja di sini, tidak melayani di tempat ini lagi, namun kami tetap berharap tali persaudaraan kita akan terus tetap terjalin dengan baik. Walaupun jauh di mata, namun tetap di hati. Amin. Ya. Karena saya merasa bahwa GPK Tariso ini adalah bagian dari keluarga saya juga. Nanti kalau ada waktu dan kesempatan, saya pasti juga akan main tempat ini, karena kami rindu tempat ini di mana saya dibentuk dan dididik sampai saat ini. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih buat keluarga GPK Tariso di tempat ini, kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan seluruh warga GPK Tariso. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan kami berdoa juga buat GPK Tariso ini tetap semangat dan terus maju, dan biarlah gereja ini menjadi sarana untuk memperluas kerajaan di muka bumi ini, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan berkati. Kita bangkit berdiri, kita berdoa buat Agus ya. Haleluya, kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, semua indah pada waktunya. Tuhan yang mempertemukan, dan kasih karunia-Mu juga Tuhan yang mengizinkan kami harus berpisah. Tetapi kami percaya Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Agus Suroto bersama dengan istri dan anak-anak. Pulang kampung, Tuhan yang memberkati. Biar dalam pekerjaan maupun juga di dalam pelayanan yang dilakukan di sana, Tuhan memberkatinya. Kami percaya perlindungan-Mu yang memagarinya dengan kesehatan dan keadaan yang baik, memelihara kehidupan mereka senantiasa. Dan kami percaya anugerah Tuhan, berkat Tuhan sungguh-sungguh tercurah dalam hidupnya. Tuhan yang melimpahkan kasih dalam kehidupan kami untuk terikat terus satu dengan yang lainnya di dalam kasih Kristus, dan kasih itu yang akan mempertemukan kami kelak di kemudian hari dalam anugerah dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati ya Gus ya. Yes. Silakan duduk Bapak Saudara. Ada satu kebahagiaan di tengah-tengah kesedihan ini gitu ya. Bahwa ya artinya bahwa Agus berhasil saudaraku ya. Memang dari awal waktu Agus masuk, dia sudah bicara sama saya bahwa kerinduan dia kepingin punya tanah, bisa berternak, punya rumah, punya kendaraan gitu ya. Bisa di kampungnya begitu. Dan setelah sekian belas tahun, Agus mewujudkan itu di kampung halamannya. Jadi di satu kesedihan tapi ada kebanggaan juga begitu ya, bahwa
ternyata Agus berhasil dalam mencapai cita-citanya seperti apa yang dia harapkan dulu begitu ya. Dan kasih karunia Tuhan yang memampukannya. Tuhan memberkati. Baik saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan bawa persembahan persepuluhan kita. Dan kita akan berdoa bersyafaat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Tidak menimpa aku. Di akhir acara ibadah kami pagi hari ini Tuhan, kami juga datang dengan membawa persembahan persepuluhan kami yang kami bawa dengan sukacita ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Inilah bukti dari kasih kami kepada Tuhan dan bukti ketaatan kami akan firman-Mu. Kami lebih mencintai Tuhan lebih daripada harta kami, lebih dari segala-galanya. Bahkan kami juga mau taat kepada apa yang Tuhan perintahkan buat kami. Bahwa bagian kami adalah 90 bagian. Dan 10 bagian untuk kami bawa ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Untuk dikelola dalam rumah Tuhan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan yang memberkati hidup kami. Seperti janji kebenaran firman-Mu, maka Engkau akan membukakan tempat perbendaharaan-Mu yang melimpah, yakni langit, dan mencurahkan berkat-berkat-Mu sampai berkelimpahan dalam hidup kami. Bahkan kami percaya ada pagar perlindungan-Mu yang membungkus hidup kami. Keluar masuk kami dari rumah kami dan dimanapun kami berada, Tuhan yang menyertainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau memberkati hidup kami, melimpahkan anugerah-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami, menjauhkan kami dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami yang kami bawa dengan sukacita di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati persembahan persepuluhan kami. Berdoa Tuhan secara khusus juga dengan penuh sukacita buat saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usia dalam minggu ini. Buat Ibu Lorenta Deborah, buat saudara Charles Effendi Zai, buat saudara Kevin, buat saudara Jose Sebastian Kaban, buat saudari Maria Margarita. Kami percaya Tuhan, orang-orang muda-Mu ini diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi harapan, kerinduan, cita-cita masa depan mereka, Allah sumber kehidupan melimpahkan berkat, kemurahan-Mu dalam hidup mereka. Pemeliharaan, kesehatan, perlindungan yang datang dari Tuhan menyertai hidup mereka supaya baik selalu keadaan mereka dan sehat terpelihara. Terima kasih Tuhan, bahkan kami percaya mereka tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Nama-Mu yang diperagungkan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat semua hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan yang pada hari ini tidak terkecuali dalam pelayanan bagian yang kami lakukan. Apapun yang kami kerjakan untuk Tuhan, Tuhan memberkati pelayanan kami. Tuhan limpahkan berkat dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gereja kami GBK Tarizo. Engkau yang menyertai gereja ini, menjangkau banyak jiwa. Bahkan kami boleh bertumbuh dewasa, mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. Menjadi umat Tuhan yang kudus milik kepunyaan Tuhan sendiri. Bahkan kami percaya Tuhan yang menolong
dalam setiap tantangan masalah yang dihadapi oleh gereja ini. Tuhan memberkati program kerja, rencana-rencana program yang kami buat, Tuhan yang memberkatinya. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati gerejamu. Tuntun kami Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan dan kehendak-Mu yang jadi. Berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami bersyukur pemilihan umum boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan menolong dan memberkati semua pihak untuk bisa menerima hasil pemilihan umum ini. Oleh karena itu kami berdoa, mari Tuhan memberikan kewibawaan kepada pemerintahan yang saat ini. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan seluruh pemerintahan daerah, berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang bekerja untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Berdoa Tuhan, biarlah semua pemimpin-pemimpin terpilih, baik legislatif maupun juga pemerintahan kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Tuhan yang mengurapi dan memberkati mereka menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, yang bekerja untuk membawa Indonesia kepada sesuatu yang lebih baik lagi dan lebih indah lagi oleh karena nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa. Memberkati buat setiap kehidupan kami, apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami. Bahkan apapun yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman Tuhan, tangan Allah ada di atasnya. Berkat Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan semua yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman-Mu, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Setiap tantangan, kendala, masalah yang kami hadapi di dalam usaha pekerjaan kami, Tuhan buka jalan keluar yang terbaik dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau melimpahkan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, penuh dengan keharmonisan, penuh dengan kebahagiaan, sukacita Allah berlimpah di tengah-tengah keluarga kami. Biar hidup kami hidup penuh dengan kebahagiaan. Oleh karena itu mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.